Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Kiki sebagai Ketua Kompetensi Keahlian Rekayasa Perangkat Lunak. Pertama-tama Ibu ucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan untuk bertemu dengan kalian semua siswa-siswi Rekayasa Perangkat Lunak tahun 2020-2021. Selamat datang kalian di kampus SMK Negeri 2 Banjarmasin, khususnya Rekayasa Perangkat Lunak. Bagaimana hari ini kabarnya? Baik, alhamdulillah. Mudah-mudahan kalian selalu sehat dan selalu diberi kesehatan yang berlimpah, rezeki yang berlimpah, sehingga kalian bisa mengikuti pengenalan lingkungan sekolah pada hari ini. Nah, kalian sudah masuk di SMK Negeri 2 ini. Dan Ibu ucapkan selamat karena kalian adalah orang-orang yang terpilih. Oleh karena itu, karena kalian sudah masuk di jurusan RPL, maka sebelum kalian melangkah lebih jauh, maka Ibu ingin mengenalkan terlebih dahulu apa saja yang ada di SMK Negeri 2, khususnya Rekayasa Perangkat Lunak. Pertama-tama, kita melihat adanya visi SMK Negeri 2 Banjarmasin. Visi SMK 2 Banjarmasin yaitu menjadi lembaga pendidikan dan pelatihan kejuruan terpadu yang berkarakter dan mencakup secara pendidikan inklusif menuju bertaraf internasional yang berbasis ICT, Information Communication Technology. Moto SMK 2 Banjarmasin, pelayanan prima, unggul dalam mutu tinggi, dalam prestasi, kompeten, akuntabel, dan humanis. Selain punya visi SMK Negeri 2, RPL juga mempunyai visi yaitu menciptakan lulusan yang religius, etos kerja yang tinggi, disiplin, inovatif, kreatif, berkomitmen, dan kompetitif menuju tingkat bertaraf internasional dalam bidang rekayasa perangkat lunak. Sebelum kalian lagi istilahnya nanti mendapatkan pelajaran, alangkah baiknya kita berkenalan dulu dengan tenaga pendidik atau guru yang akan mengajar di Rekayasa Perangkat Lunak. Pertama, pasti kalian sudah tahu ya, tadi saya sudah perkenalkan diri. Ya, saya juga mengajar di mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Nanti guru yang kedua yaitu Bapak Rida Putra Kusuma. Nah, ini mungkin bagi cewek-cewek nih. Pasti nanti akan tertarik. Kenapa? Karena kebetulan Bapak Rida Putra Kusuma ini masih single dan berkompeten. Kebetulan beliaunya mengajar di pemrograman berbasis objek dan produk kreatif dan kewirausahaan. Berikutnya adalah Bapak Cahyo Wibowo. Nah, beliau juga berkompeten dalam basis data, pemrograman web, dan guru juga produk kreatif dan kewirausahaan. Berikutnya lagi ada namanya Pak Sincung ya. Nah, kebetulan beliau ini pernah ke luar negeri. Jadi nanti kalau kalian yang ingin ke luar negeri bisa bertanya-tanya kepada beliau. Nah, kebetulan beliaunya mengajar di pemrograman web, perangkat bergerak, kemudian pemrograman web dan perangkat bergerak, kemudian yang kedua adalah pemrograman dasar. Dan yang ketiga adalah permodelan perangkat lunak. Nah, yang berikutnya Bapak Nur Ridwan. Kebetulan beliau mengajar dasar desain grafis. Jadi bagi kalian yang suka mendesain, jangan khawatir. Beliau Pak Nur Ridwan ini sangat berkompeten dalam desain grafis. Kemudian yang berikutnya adalah Bapak Gusti Fitriansah, juga sangat kompeten dalam komputer dan jaringan dasar. Kebetulan beliau adalah pembina OSIS di SMK Negeri 2. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti kegiatan OSIS atau menjadi pengurus OSIS, nanti akan ada pemilihan OSIS ketika kelas 10, kemudian nanti di kelas 11. Dan yang terakhir adalah Bapak Dian. Nah, Bapak Dian ini dia mengajar sistem komputer dan simulasi digital. Nah, pasti kalian bertanya-tanya, bagaimana proses pembelajaran yang ada di SMK?
Karena jujur aja, mungkin di SMP kalian belajar mata pelajaran yang matematika, fisika, kimia, kemudian IPS, kemudian juga mungkin geografi, sejarah. Nah, kalau di SMK Negeri 2, karena kita ini adalah sekolah kejuruan, khususnya adalah rekayasa perangkat lunak, maka proses pembelajarannya adalah yang pertama, kita memakai yang namanya ada materi, yaitu pengetahuan dan praktek. Kenapa dikatakan pengetahuan dan praktek? Karena nanti guru-guru akan memberikan pengetahuan dan setelah memberikan pengetahuan dalam arti materinya, kemudian mereka kalian akan disuruh untuk mempraktekkan. Nah, bagaimana prosesnya? Yaitu dengan pertama bisa tatap muka. Nah, kalau tatap muka berarti kalian tuh ada di sekolahan. Tetapi karena berhubung sekarang lagi pandemi, ya bersabar. Mudah-mudahan di tahun depan kita bisa bertemu. Kemudian tatap muka ini meliputi ada kelas 10, yaitu di semester ganjil dan genap. Jadi ketika kelas 10 ini kalian full tatap muka dengan kami para guru. Kemudian di kelas 11 itu hanya 1 semester, yaitu semester ganjil. Kalian bisa bertatap muka dengan guru. Kenapa? Karena nanti di semester berikutnya kalian akan melakukan praktek kerja industri. Nah, kemudian di kelas 12-nya kalian juga akan bertatap muka lagi dengan kami para guru. Nah, selain dengan tatap muka, ada juga yang namanya kunjungan industri. Nah, kunjungan industri ini bisa dilakukan di kelas 10 ataupun di kelas 11. Nah, Ibu harapkan ketika kunjungan industri nanti, kalian harus benar-benar mengikuti. Kenapa? Karena disitulah kita bisa dapat melihat dunia dunia rekayasa perangkat lunak. Nah, kemudian yang ketiga, ada yang namanya praktek kerja industri atau prakerin. Kalau kita di SMK dulu namanya adalah magang. Nah, bedanya kita dengan SMA adalah di SMA itu tidak ada yang namanya praktek kerja industri. Tetapi kalau di SMK, khususnya di rekayasa perangkat lunak, itu ada yang namanya praktek kerja industri. Nah, kapan dilakukannya? Nah, dilakukannya yaitu ketika kelas 11 di semester genap. Berarti kalau misalnya semester ganjil kalian belajar tatap muka, berarti berikutnya semester berikutnya kalian melakukan praktek kerja industri. Dan setelah itu kelas 12 yaitu ketika semester ganjil. Nah, pasti pertanyaannya, berapa lama kalian praktek kerja industri? Nah, praktek kerja industri, setiap praktek kerja industri memakan waktu sekitar 4 bulan. Jadi kalau kalian 2 praktek kerja industri berarti memakan waktu 8 bulan. So, bagaimana? Enak kan kalau di SMK? Karena apa? Belajarnya tidak terlalu lama, tetapi praktek kerjanya banyak. Oke, kemudian, kalau tadi kita sudah berbicara tentang bagaimana kita belajar, nah sekarang adalah bagaimana cara kalian mendapatkan nilai supaya kalian nanti naik di kelas 11. Nah, pertama yang ada di SMK Negeri 2 itu adalah penugasan. Nah, penugasan ini bisa bermacam-macam ya, bisa praktek, bisa tertulis, bisa juga lisan. Nah, jadi saya harapkan karena kalian anak-anak terpilih di rekayasa perangkat lunak, janganlah kalian bermalas-malas. Kenapa? Karena sekali kamu meninggalkan tugas, otomatis kalian akan seterusnya meninggalkan tugas. Nah, makanya jadi penugasan ini sangat penting. Kenapa? Karena nilai penugasan juga sangat berpengaruh terhadap pengambilan nilai. Nah, yang kedua pasti ya ulangan. Nah, ulangan ini ada 3. Ada ulangan harian, ada ulangan tengah semester, ada ulangan akhir semester. Nah, kalau ulangan harian itu tergantung dari guru masing-masing. Bisa dia hari ini mungkin 1 bulan itu 1 kali ulangan harian. Tetapi kalau yang namanya ulangan tengah semester itu biasanya per 3 bulan sekali. Nah, apalagi kalau ulangan akhir semester berarti proses ketika kalian mau naik ke kelas 11, disitulah kalian melakukan ulangan akhir semester. Oke, kalau nanti ada pertanyaan silahkan bisa japri ibu ya. Kenapa? Karena ibu siap 12 jam ya, jangan 24 jam. Karena kalau 24 jam ibu tidak bisa tidur nantinya. Ya, jadi 12 jam ibu menyediakan waktu buat kalian apabila ingin bertanya. Nah, kalau kemana mau menjaprinya? Karena kita musim pandemi, nah jadi silahkan kalian nanti menjapri ke WA ibu 0811 500 6164. Ya, ingati ya 0811 500 6164. Nah,
Berikutnya, selain tadi ada penugasan, kemudian ada ulangan, di SMK Negeri 2 khususnya di rekayasa perangkat lunak, kita ada yang namanya uji kompetensi. Nah, apa itu uji kompetensi? Uji kompetensi adalah uji untuk menunjukkan kemampuan kalian sesuai dengan program keahlian yang kalian pilih. Nah, karena kebetulan kalian sekarang sedang memilih rekayasa perangkat lunak, berarti mau nggak mau, suka atau tidak, kalian harus mengikuti uji kompetensi. Bukan ibu menakut-nakuti, tetapi ibu yakin kalian adalah anak-anak terpilih di rekayasa perangkat lunak. Jangan sebelum melakukan itu sudah menyerah, tetapi seperti slogannya SMK, yaitu bisa. Berarti kalian juga harus bisa untuk bisa mengikuti uji kompetensi. Nah, uji kompetensi ini bisa nanti dilakukan di kelas 10, bisa juga dilakukan di kelas 11, ataupun dilakukan di kelas 12. Nanti sebelum terakhir akan Ibu jelaskan juga uji kompetensinya apa saja. Nah, kemudian yang berikutnya, berdasarkan info ya, apakah mudah-mudahan ya, jadi uji nanti untuk kalian kelulusan itu bukan lagi memakai UNBK, tetapi ada yang namanya uji asesmen. Ya, Ibu berharap kalian nanti ketika uji asesmen mudah-mudahan nilainya baik sehingga kalian bisa lulus dari SMK Negeri 2 Banjarmasin khususnya rekayasa perangkat lunak. Nah, kalau tadi proses pembelajarannya. Nah, sekarang pasti bertanya, mata pelajaran apa saja yang diajarkan di rekayasa perangkat lunak? Rekayasa perangkat lunak ini membagi ada 3 bidang ya, 3 muatan. Yang pertama adalah muatan nasional, yang kedua adalah muatan kewilayahan, dan yang terakhir adalah muatan untuk program studinya. Nah, sekarang yang Ibu jelaskan adalah muatan nasional. Muatan nasional seperti biasa kalian waktu SMP ada PAI, pendidikan agama Islam atau Kristen, kemudian ada pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, kemudian ada bahasa Indonesia. Nah, kalau kalian tidak suka matematika, ketemu lagi dengan matematika, tapi jangan khawatir, guru-guru matematikanya sangat-sangat enjoy dan jangan kalian merasa takut dengan matematika. Kemudian yang berikutnya adalah sejarah Indonesia dan bahasa Inggris. Nah, untuk muatan lokalnya kita nanti akan belajar tentang baca tulis Al-Quran. Nah, kemudian yang tadi seperti Ibu sebutkan ada muatan kewilayahan. Nah, muatan kewilayahan ini meliputi ada seni budaya. Nah, bagi kalian yang suka teater, yang suka apalagi musik, kebetulan di ekskul di SMK Negeri 2 ini ada wadahnya, ada teater, ada seni tari, ada musik panting. Nah, silakan bagi kalian yang ingin tidak hanya fokus di RPL, tetapi ingin mengembangkan sisi lain dari kalian, silakan bergabung di ekskul di SMK Negeri 2. Kemudian berikutnya adalah PJOK. Nah, Ibu berharap tidak hanya kalian senang dengan seni, tetapi juga ada yang punya jiwa olahraga. Nah, kebetulan ekskul kita juga mendukung, ada futsal, kemudian ada basket. Nah, jadi bagi kalian, Ibu berharap tidak hanya fokus di RPL, tetapi juga harus mengembangkan sisi istilahnya sisi lain dari kalian. Kenapa? Karena kita tidak ada yang tahu. Di kedepan hari mungkin bisa jadi dengan kamu suka olahraga, bisa menjadi seorang atlet. Nah, seperti itu. Oke, yang berikutnya adalah muatan peminatan kejuruan. Nah, ini meliputi C1 yaitu dasar bidang keahlian. Apa saja mata pelajarannya? Ada simulasi dan komunikasi digital. Kemudian ada fisika, kemudian ada lagi adalah kimia. Nah, untuk pemuatan peminatan kejuruan, nah kalian bisa lihat ya. Nah, ini nanti kalian akan belajar di kelas 11. Ada dasar program keahlian, sistem komputer, komputer dan jaringan dasar, pemrograman dasar, kemudian ada dasar-dasar desain grafis, kemudian ada juga yang C3-nya yaitu permodelan perangkat lunak, basis data, pemrograman berorientasi objek, pemrograman web, dan perangkat bergerak, kemudian produk kreatif dan kewirausahaan. Nah, karena kita sudah berbicara mata pelajaran apa yang akan dipelajari, kemudian sudah mengetahui guru-gurunya, sudah mengetahui bagaimana sistem pembelajaran yang ada di SMK Negeri 2 Banjarmasin khususnya rekayasa perangkat lunak, maka Ibu akan agak sedikit menerangkan tentang yang tadi sudah Ibu terangkan di depan yaitu uji kompetensi.
Kenapa harus ada uji kompetensi? Karena uji kompetensi ini adalah untuk mengukur kemampuan kalian setelah belajar 3 tahun di SMK Negeri 2 Banjarmasin, khususnya rekayasa perangkat lunak. Nah, apa saja yang harus diujikan? Ya, karena kalian bergeraknya di rekayasa perangkat lunak, maka yang pertama kali diujikan adalah pemrograman dasar. Kemudian yang kedua adalah pemrograman web, dan yang ketiga adalah pemrograman berorientasi objek. Kemudian ketika kalian sudah melakukan uji kompetensi tadi, Ibu berharap mudah-mudahan kalian lulus 3 program tadi sehingga kalian akan mendapatkan sertifikat. Nah, sertifikat kompetensi ini sangat diperlukan kalian karena kalian adalah lulusan dari SMK Negeri 2 Banjarmasin, khususnya rekayasa perangkat lunak. Buat apa? Ya pastinya buat melamar. Melamar kemana? Yang penting jangan melamar perempuan dulu atau melamar yang lain, tapi melamar pekerjaan. Nah, apa saja pekerjaan yang ada di rekayasa perangkat lunak? Yang pertama, bisa kalian sebagai web application programmer. Yang kedua, database programmer. Yang ketiga, interface, jadi tampilan dari sebuah program. Kemudian yang keempat, mobile application programmer, Java dan Android. Kemudian desktop application programmer. Nah, desktop application programmer seperti apa? Kalian mungkin pernah datang ke minimarket. Kemudian di situ ada yang namanya ada kasir. Nah, ketika kasir itu menyeken barcode yang ada pada produk, itu adalah yang dinamakan dengan desktop application programmer. Tetapi kalau mobile application programmer Java dan Android, pasti kalian sudah mengenal yang namanya Grab, Gojek, kemudian apa lagi? Nah, itu benar. Ya. Kemudian kalau ingin web application programmer, berarti kalian membuat website. Ya, jadi misalnya kalian bisa juga jadi vlogger. Nah, itu juga termasuk peluang dari rekayasa perangkat lunak. Nah, ini biasanya nih kalian yang suka game, jangan sampai hanya cuma main game saja, tetapi harus bisa jadi game programmer. Kenapa? Rugi kalau kalian cuma bisa main game. Tapi kalau kalian bisa menciptakan game, dan game itu dimainkan terus-menerus sama orang, apa yang akan terjadi? Duitnya buat kalian. Ya enggak? Oke. Ya, jadi yang berikutnya kalian juga kalau tidak mau bergerak di rekayasa perangkat lunak, bisa kalian menjadi seorang IT support atau hardware dan software teknisi. Nah, untuk di rekayasa perangkat lunak, kita ada sebuah lomba, dan lomba ini sangat bergengsi. Dan Ibu harapkan kalian bisa mengeluarkan kemampuan maksimal kalian, yaitu dengan mengikuti lomba LKS IT Software atau LKS Web Design. Nah, akhir kata, Ibu sudah berbicara panjang lebar tentang RPL. Ya, mudah-mudahan itu bisa membuat kalian sedikit terbuka, sedikit melihat bahwa RPL, seperti apa RPL itu. Nah, kalau kalian ingin ada pertanyaan, atau kalian ingin bertanya, atau kalian ingin memberikan saran, silahkan kontak ke WA Ibu 0811 500 6164. Kenapa? Karena sekarang musim pandemi COVID, jadi kita tidak bisa bertatap muka. Next time, kalau pandemi COVID sudah berakhir, mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa, SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya